record ini, Oh, and then you perlu will. ini nggak kehadiran orang tua? Itu sebenarnya harus, Mar, ya, karena. Oh, sebentar, ada. Bisa, Oh, bisa, oke, sebentar. oke, oke. Oh, Soalnya nggak bunda, apa-apa, Mar. Nggak apa-apa. nggak. Santai aja ya. Oh, oke. Santai aja, Nunggu santai. sebentar, nggak apa-apa ya. Oke. Tapi kalau boleh, Mar, nama Umar ini ya, jangan tingkatannya. Kakak ingin nanti, karena ini mau diupload videonya sama sebagai arsip Algo Nova. Oke? Nama lengkap Umar. Nah, itu lebih bagus. Oke, Mar, I wanna make sure that today you will present to us your final project, and as I have said to you, you can present more than one projects. Okay, Mar? Oke. And then, yeah, I'm so sorry, Mar. Kakak lupa katakan kepada Umar kemarin. Projectnya bisa lebih apa? Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke? If ya, kalau Umar prefernya bahasa Inggris silahkan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Kalau mau dicampur juga silahkan. Oke? Artinya feel free aja mau pakai bahasa yang mana. Oke? Oke. Tapi Umar kayaknya jago, jadi ya kakak sarankan pakai bahasa Inggris. That's the Kalau mix, first, Mar. nggak apa-apa. Mix. Ya, mix nggak apa-apa, silakan saja. Kemudian boleh pakai PPT, boleh enggak. Itu yang kedua. Dan nanti setelah Umar presentasi, itu kan Umar perkenalan dulu, karena nanti kan ini akan ditonton banyak orang. Umar perkenalan, nama lengkapnya. Kemudian ini course-nya Umar di course apa gitu, Python Start 2 ya. Nah, setelah itu yang harus Umar lakukan mulai presentasinya. Satu hal yang kakak ingin mention adalah di akhir, Mar, di akhir jangan lupa sediain ruang buat audiens. Mungkin nanti parents mau nanya, apakah ada pertanyaan gitu maksud Kak. Gitu ya. You have to do something like that. Oke, Mar? Audiens Karena parent doang kan? ya, audiens parent doang. Maksud Kak, mungkin mereka penasaran akan ini dan itu gitu. Untuk menjawab rasa penasaran mereka juga. Oke? Oke. Oke. Habis itu, setelah Umar presentasi, kakak akan presentasi sedikit mengenai course selanjutnya supaya Umar dapat gambaran. Oke? Nanti kakak jelasin course selanjutnya itu ada dua pilihan, tapi ya kakak pikir Umar sudah cocok lanjut ke Python Pro 2 langsung tanpa ke Python Pro 1. Gitu kemarin diskusi kakak sama parents. Oke? Oke. 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 Jadi sembari menunggu, eh Umar mau presentasi pakai apa nanti, by the way? VS Code bisa. Oke, VS Code ya. Kemudian kakak mau nanya, penasaran banget, Umar mau presentasi project yang mana, Mar? Shooter game. Sama? Shooter game sama ini palingan. Mhm. Eh, maunya sih pingpong tapi agak Agak kenapa? Ragu agak atau kan gimana? agak kacau kan kemarin pingpong itu. Terus aku juga kurang mengenal lah isi Oh, oke, oke. pingpongnya Tapi itu. ya yang oke, kan ada banyak juga project yang lainnya. Umar nggak mau presentasi yang lainnya itu. Hmm. Kan kemarin Umar kalau nggak salah membuat memory card application juga ya, maze game juga. Tapi ya nggak bersama Mesh, Kak sih Mesh itu. bisa sih, tapi Mesh itu agak terlalu sederhana. Ya Oh nggak sih? ya. Ya nanti Umar pilih aja. Kalau bisa lebih dari satu, tapi kalau Umar serasa satu aja deh, nggak apa-apa juga. Ya kakak nggak ingin memaksa gitu. Tapi kakak sarankan lebih dari satu supaya nanti apa ya bisa jadi contoh untuk siswa yang lainnya. Nah itu tujuannya sih begitu. Karena ini juga nanti sebagai arsip Algonova ya. Jadi ya kita perlu apa namanya memperlihatkan yang terbaik gitu. Oke, Mar, ada yang mau Umar konfirmasi sebelum Umar mulai? Oh ya, Hmm, satu lagi. Feel free ya, Mar ya. Jangan jangan tegang maksud Kak. Ini biasa aja kok. Oke, oh, Umar oke. yang menguasai panggung nanti. Oke, jadi ya kayak biasa lah gitu. Oke? Oke. Ada yang mau Umar konfirmasi? Silakan. Hmm,
Belum ada, Kak. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, sekarang kakak tunjukin slide-nya dulu ya ke Umar. Supaya Umar dapat gambaran. Oke, this is it. Umar bisa lihat? Oke. Oke. Nah ini dia. Jadi slide-nya hanya ada 5, Mar. Nanti saat giliran Umar nanti saat di sini ya presentasi project baru kakak stop share. Habis itu Umar yang share screen. Oke, Mar? Oke. 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 Kita tunggu parents sebentar ya. Umar tadi siang ngapain aja, Mar? Nggak Tadi bersekolah? siang sempat ke halal bihalal. Oh, oke. Ke mana? Oh, bener. Ke rumah. Oke, Sebentar. oke. Di sana. Benar di sana. Ya. Kalau tidak bisa pakai background nggak apa-apa. Kalau parents di sini boleh satu video. Ya, satu frame boleh ya. Oke. Boleh banget satu frame. Kalau Umar berkenan, Es. pakai juga yang ini ya, Mar ya. Oke. Halo, parents. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Bunda. Oke, Bunda, selamat datang ya di ya, kelas gambar Umar. kelulusan kelasnya Umar. Boleh nggak pakai background juga boleh, Mar, kalau mau ya. Atau mau pakai Pakai background kan, pilihannya Umar nggak apa-apa. jangan yang aneh-aneh. Itu juga nggak apa-apa. Nah, Oke. yang ini gimana? Apa? Oh, sama ini deh. Nah, Blur, blur. ini lebih bagus, Mar. Oke. Oke. Nah, Oke, kakak juga ya sebentar. Oke. Oke, Mar. Selamat datang. Kita mulai ya. Selamat datang Umar dan parents di kelas kelulusan adik kami, Umar Abdul Aziz. Namanya saya terkesan sekali sejak awal. Saya pikir, wow, gitu ya. Itu first impression saya, parents ya. Oke, jadi rundown yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, saya akan coba mengapresiasi atau menyampaikan kesan saya terhadap apa yang sudah Umar lakukan. Saya bisa bilang bahwa saya memang tidak dari awal menemani Umar dalam pembelajaran codingnya kemarin, tapi ya dia antusiasnya sangat tinggi, parents ya. Saya mengakui hal tersebut. Kemudian nanti kita akan coba lihat inti dari acara hari ini adalah kita akan coba lihat apa yang akan Umar presentasikan. Kemudian di situ nanti parents boleh bertanya sekiranya ada yang dibingungkan mungkin ya. Yang jangan Umar saran kakak jangan terlalu teknis ya dalam penyampaiannya karena ibaratkan lah kami kakak sama bunda nanti itu tidak tahu apa-apa gitu ya. Karena Ya, memang seperti itu ngerti. ya. Jadi jangan terlalu teknis gitu. Jangan sampai if ini gitu. Jangan Mbak ya. Jangan. Oke. Dan terakhir nanti saya akan coba presentasikan gambaran course selanjutnya itu bagaimana. Karena nanti Umar mungkin akan memilih yang satu atau yang kedua gitu. Oke. Jadi saya akan share screen. Oke. Yang pertama saya akan coba memberikan kesan saya. Jadi selamat kepada Umar Abdul Aziz. Yang tutor sebelumnya siapa Mar namanya? Kakak. Ada dua ya. Kak Kak. Arsa. Elsa Iya. sama Kak Marvel. Kes Hmm, Kak Arsa sama Kak Marvel. Oke. Ya, jadi mereka mempunyai Saya melihat Umar telah memahami logika dasar. Artinya apa? Di pembelajaran setahu saya di Python Start 2 itu modul-modul awal tuh kita memang mereview. Artinya Umar sudah sampai tahap itu dan mungkin mudah untuk melewatinya. Yaitu kalau nggak salah list sama dictionary. Kita belajar itu karena banyak banget dipakai. Selamat atas ya keberhasilan Umar dan ya terima kasih kepada tutor sebelumnya juga. Kemudian yang kedua, saya sangat terkesan sama antusiasmenya Umar. Jadi saya ini
to be honest ya Fern, bahwa ketika murid itu mungkin belajar coding ada banyak sekali yang tidak langsung bisa mengerti satu kali belajar karena memang mungkin kurikulum coding itu belum diajarkan di sekolah. Nah, yang hebat menurut saya adalah dari mereka itu punya karakter tersendiri. Salah satunya Umar, dia antusiasmenya tinggi untuk belajar. Bahkan ya dia memperkenalkan saya bahasa C yang saya pun nggak ada kemarin Maria. Saya jadi penasaran gitu. Bagaimana belajar bahasa C? Itu Mar. Jadi itu bekal yang sangat-sangat bagus gitu. Oke? Dimanapun nanti Umar ilmunya. Kemudian terakhir dari saya selaku tutor Umar, ya saya harap kita bertemu di Python Pro 2 langsung Umar. Tapi nanti itu ya Umar diskusikan dulu sama parents atau Umar mungkin mau belajar sesuatu yang lain. Oke, itu saja dari kakak terkait ya pengantarnya Mar ya. Nah sekarang saya ingin lihat, kita ingin lihat parents bersama bagaimana proyek final, final proyek dari Umar, proyek apa yang akan dipresentasikan, kita akan saksikan bersama. Silakan Umar, time is yours. Oke. Oke, let's see. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, before we start this presentation, let me introduce myself. My name is Omar Abdul Aziz, and I'm currently presenting two of my project that I have worked on with my tutor during the course of Python Stock 2. Oke. Ini merupakan salah satu dari proyek saya dengan judul Shooter Game. Shooter Game ini dikategorikan sebagai bisa dibilang game sederhana yang dibuat dengan bahasa Python dan menggunakan library Pygame. Oke. Di shooter game ini saya mendemonstrasikan hal-hal yang telah saya belajar selama saya belajar selama saya mempelajari bahasa Python di Algorithmics, seperti yang menjadi esensial dan krusial untuk proyek ini adalah kelas, Nice. kelas dan kondisi 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 conditional lah, Oke. seperti while, if dan else if. Oke. Proyek ini lebih menunjukkan Proyek ini menunjukkan apa eh, game semacam pesawat Demonstrasi. tempur, Oke. ya bisa dilihat. Nggak Oh, kelihatan deh Kak. Oh, image-nya belum di ini Mar. oh, Ini bentar. kayaknya karena di reset kemarin ya. Kayaknya. Ya. Coba Mar. Coba ditekan yang ini Mar. Ups, bentar. Tekan yang ini. Ah, bener kan? Image-nya berhasil di reset. Tapi di BOKK tugas ini sudah terkumpulkan kok dan sudah dinilai ya. Kemarin sudah Oh, berhasil. Ini kakak kemarin filenya kakak download dari apa namanya? Akunnya Umar karena sudah mengumpulkan. Sebentar ya. Kak Kenapa di kasih. reset? hemat banget. Karena ada perubahan nama kemarin Bunda. Jadi banyak sekali yang mengalami masalah. Awalnya namanya kan Algorithmics ya, seperti kata Umar tadi. Tapi sekarang ada perubahan brand gitu, tapi ada beberapa hal yang tersentuh. Seperti tempat ngoding juga salah satunya berimbas ke situ. Bentar. Hmm. Namanya Algonova kalau sekarang ya. Iya, kenapa itu? Iya, makanya sekarang jadi Berpengaruh ya ke ini ya, ke Ya, sistemnya ya. itu sih ada beberapa apa namanya sistem manajemen datanya juga di apa restart gitu benar. sama pusat gitu. Jadi kemarin permainan pingpongnya Umar pun agak rusak kemarin.
Gara-gara dia Nggak ada merestart. backupnya Kak? Di Backup. saya ada, di saya ada, Bu. Cuman yang pingpong kemarin nggak sempet saya ini. Karena di saya ada sebentar. Nah, Kalau ada di backupnya kan bisa di tahun ini. iya, sebentar ya. 5 ter ini Mar, bentar. Dua. Oke Mar, itu Mar. Itu file-file kemarin yang kakak download dari back office-nya Umar, akunnya Umar. Nah ini yang udah kesimpan kemarin beruntungnya ya. Sebelum ada apa namanya? Sebelum di restart di chat Zoom Mar. Boleh stop share dulu kalau Oke, mau untuk apa? menyimpan itu atau langsung di ya di drag aja. Di drag lah. Sebentar ya. Iya, silakan. Cek dulu deh. Atau mau Oke. Ya, stop share atau pause dulu screen-nya boleh ya. pause Nanti kalau ini pun nggak bisa nanti image. pakai apa punya Umar yang ada di kakak aja ya nanti. Nanti kakak yang share screen, kakak bantu iniin, tampilkan projectnya. Bentar. Kok Nah, jadi Nggak bisa tampil. Nggak bisa tampil. oke, nggak bisa tampilin projectnya. PP seperti itu. silakan. Baik, langsung aja ya. Ya, silakan, Mar. Project ini merupakan suatu game sederhana di mana pemainnya adalah satu roket dan Mhm. harus menembak sekumpulan UFO dan menghindari asteroid. Kemudian, Project ini dibuat dibuat eh, menggunakan fungsi-fungsi dan kelas dari Pygame oke. And then, Mar. dan ini dibuat berdasarkan hal-hal yang telah saya pelajari dari bahasa Python di Algorithmics. Oke. Kemudian, Untuk selanjutnya saya membuat project pingpong yang baru oke, saja saya buat kemarin. oke. Di project ini di project ini adalah game sederhana Mhm, di mana di mana ada dua pemain mhm. dan dua pemain ini merupakan raket dan harus memainkan pingpong sampai satu player kalah. Oke. Kemudian, Project ini sedikit mengalami kendala gara-gara kemarin sempat ada semacam restart, ya restart jadi betul. datanya hilang, Hmm. tapi masih bisa dipresentasikan. Iya, oke. Nah, sekarang, Mar, Dari bu, segala Mhm. eh, baik, dari semua project ini yang paling krusial adalah satu adalah ini kelas. Hmm. Kelas ini bisa dibilang merupakan suatu fondasi lah, Oke, betul sekali. fondasi untuk proyek-proyek ini. Mhm. Kelas ini saya pelajari saat saya berada di tutor sebelumnya Oke, betul. dan memang sering digunakan dalam Iya, proyek-proyek yang saya buat. that's exactly right. Oke. Nah, Baik, sekarang, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. oke. Mohon maaf jika ada yang salah. Mar, kakak ingin Umar demonstrasikan satu project yang pingpong ini saja. Boleh, Mar? Ini kakak kirimkan file yang raketnya ya. Nah, ini nanti
Umar drag gambarnya supaya ini yang pingpong saja. Ini gambarnya, Mar. Bentar. Udah pernah lihat hasilnya. Pingpong. Oke, ini gambarnya, Mar. Ini di drag gambarnya ya. Ups. Oke, itu, Mar. Oke. Namanya namakan sesuai yang ada yang panggilannya di situ aja ya, Mar ya. Atau Oke. boleh di copy paste aja kalau mau cepet ya. Oke. Mhm. Nah, ini page-nya diganti aja. Page-nya ini, Mar, diganti. Oke. Oops, wait. Ya, betul sekali. Di drag filenya. Oke, ini dia, Mar. Ganti page-nya ini dihapus aja kalau mau. Copy page yang ini. Ini kan copy. Oke, that's exactly right. Oke. Nah, jangan lupa ganti tanda ininya. Oke, nice, Mar. Oke, oke, oke. Oke, habis itu copy, nice. Seperti biasa, paste di bawah. Oke, terakhir paste lagi. Sekali lagi paste di sini, tapi raket 2 pakainya ya. Oke, now you can play your game, Mar. Oke. Ini ya, musuh-musuh. Hai. Mainnya sedikit bagus. Bisa, Mar? Ya, Gimana lagi? Kakak nggak melihat apa-apa. Aku nggak boleh tahu apa. oh, Terus saya, share saya, screen. saya sudah share Apa lagi? screen. Oke. Oke. So, Oke. gimana, Mar? Jelaskan kondisi menang kalahnya, mungkin. Baik. Sebenarnya kondisi menang kalah itu sudah sering digunain dalam proyek game seperti ini. Tapi yang membuat ini berbeda adalah yang difokuskan itu kondisi kalah untuk pemain satu dan pemain dua. Gak ada, Betul. berarti bisa dibilang kondisi menangnya adalah jika player satunya itu kalah. Betul sekali. Oke. Dan karena fokusnya ini dua player dan perlu satu player kalah buat satu playernya lagi menang, Mhm. ini tuh fokuskannya itu kondisi kalah untuk kedua pemain. Oke, nice. Ya, betul sekali. Dan ada semacam apa kondisi di sini bahwa jika satu pihak kalah Hmm? kan ini wild.
Ya, While ini betul. bisa dibilang merupakan ya yang membuat game ini terus berjalan Iya, sebelum ada menang kalahnya lah. betul. Jika salah satu pihak kalah, ini eh, ini berhenti beroperasi. While-nya ini stop. Oke. Bisa dibilang itu cara kerjanya. Itu presentasi saya dari Project Pingpong ini. Ini namanya Project Pingpong. Pingpong. Jadi bolanya kayak bola tenis. Dikasihnya bola tenis. File yang disediakannya memang bola tenis. Semenda. Udah, Mar? Ya, Oke. Thank you so much, Umar. perlu Mana? kesimpulan. Iya, silakan. Harus ya itu kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari proyek yang saya presentasikan, kedua proyek ini merupakan demonstrasi dari bahasa-bahasa yang saya pelajari di Python. Oke. Dan library Dan utamanya kedua apa? proyek ini memiliki Oke. library menggunakan mengimpor library yang sama yaitu Pygame karena Oke. memang ini proyek permainan sederhana. Oke. Meskipun cukup sederhana, tapi dapat bisa dibilang dapat mengimprove lah eh, skill saya dalam coding Python ini. Ya, belajarnya ya. Ya, Ya. betul sekali. That's so true. Oke. Ada lagi yang mau Umar sampaikan? Mhm. Hmm, mungkin cukup sampai situ. Cukup. Oke. Parents, ada yang mau Bunda tanyakan mungkin? Tapi ini ya memang presentasinya begini doang ya parents kalau Python Star 2 memang fokusnya pembuatan game ya. Iya. Jadi ya saya tidak bisa bilang bahwa ya penyampainya harus begini tadi Mbak, tapi ya kita bisa melihat bahwa proyeknya hanya pembuatan game saja. Ya yuk, Fer. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Apa kurikulumnya memang seperti itu ya dari algoritmik itu? Iya, Apa betul. namanya? Buatan Kalau game sederhana ini ya. Sudah ada template-nya begini ya. te- eh, Template sih untuk codingannya. kalau coding aja dibuat dari awal, Per. Ya, dari Di- awal. Enggak, maksudnya arahan proyeknya gitu loh. Oh iya, ya kalau arahan proyeknya ya sudah harus apa namanya ini karena kok konsentrasinya sebenarnya siswa bisa memahami kelas sama bagaimana kelas itu nanti apa namanya apa saja yang dapat dibuat oleh kelas gitu. Makanya dari tadi Umar bilangnya kelas terus gitu. Memang konsentrasinya di kelas gitu. Nggak ada ini, apa namanya, proyek yang memang idenya dari siswanya. Nah, itu saya ingin sampaikan itu banyak seperti itu ada di Python Pro 2. Nah, di situ nanti ya bisa dibilang kita benar-benar bereksplorasi gitu. Dan itu sebenarnya saya kebetulan mengajar Python Start 1, Mar. Mungkin Umar tahu juga Python Start 1. Tepatnya di modul Turtle, itu saya menyuruh siswa untuk berkreasi membuat proyek mereka sendiri gitu. Dan salah satu pilihannya yang kemarin Umar mungkin masih ingat yang proyek kota itu Mar. Ingat ya? Ingat nggak Mar? Eh, Yang pembuatan kota itu, building pakai turtle itu. Kalau nggak ingat nggak Misalnya, apa-apa. turtle. Tapi itu salah Kalau satunya, Turtle, seingat aku itu di tutor sebelumnya. ya di Iya, tutor sebelumnya. itu sebelumnya. Iya, itu saya kemarin tidak ingin kayak membatasi siswa supaya mereka silakan gunakan alat apa yang sudah mereka pelajari, habis itu mereka berkreasi. Saya bebaskan itu, gitu. Dan nanti tugas yang terkumpul saya yang periksa, ya alhamdulillah memuaskan gitu. Mereka benar-benar berkreasi proyeknya mau apapun gitu. Nah, Python Start 1 dan 2 Parents itu masih pembuatan game. Ya, konsentrasinya memang pembuatan game. Nah, di Python Pro baru itu nanti sudah bisa dibilang ke kehidupan nyata. Umar akan menganalisis data soalnya nanti. Gitu. Nah, kurikulumnya dirancang demikian karena Python Start 1
dan 2 itu takutnya terlalu awal kalau dihadapkan sama data langsung gitu. Jadi settingan kurikulumnya memang sudah demikian, Fer. Saya dapat katakan demikian. Mungkin seperti itu, Fer. Ada tesnya nggak ini? Kayak Tes kelulusan Umar gini? uh, Hanya project begini ya, nggak ya test case gitu yang eh, oh ya masuk ya validasinya. exam lah. Oh, kalau teorinya di awal-awal, Mar ya. Betul nggak, Mar? Di awal-awal Ya. gitu memang ada. Nah, cuman saya pikir lebih baik kita tidak baik konsentrasi di tes ya. Maksudnya di praktik dari apa namanya ilmu coding apa teori dari ilmu codingnya. Lebih baik praktik seperti ini. Dan ini Ya maksudnya sebenarnya mhm, ujiannya dalam bentuk praktek maksudnya gitu. iya betul. Jadi dan itu pun bukan ujian kayak di sekolah parents ya. Jadi lebih ke di hari pertama Umar tolong selesaikan ini dan ini gitu. Di hari kedua Anda harus membuat picture ini gitu. Lebih ke situ. Karena ada banyak sekali kasus siswa tidak bisa menyelesaikan kalau dia ujiannya kayak oke harus selesai dalam 1 minggu gitu. Harus selesai dalam 2 minggu. Kayak soal begitu juga masih sangat jarang saya temukan gitu. Bahkan sampai saat ini nggak ada gitu kan. Kalau benar-benar kayak maunya, oke, besok minggu depan kita akan ujian dan ujiannya adalah Anda menjawab soal dan langsung praktik gitu. Tapi kita arahin sedikit-sedikit, kemudian mereka mengkreasikan, silakan. Kalian mau apa gitu. Mau membuatnya seperti ini dan itu silakan. Kami akan kasih tahu caranya gitu. Seperti itu kurang lebih gambaran kurikulum. Oke. Selanjutnya, jadi ini sudah kelas Umar yang ini kelas apa ya Umar terakhir ya? Depan ya? Ya, Python Start 2. 2, Python Start 2. Python Sub 2. Mhm. Eh, saya lupa ya waktu itu eh selanjutnya bukannya ini ya, bukan yang advance gitu ya? Kan Ya, ada yang ini H1. Saya ini coba presentasikan ya, Feren. Jadi ini ya ada kok materi yang H1 selanjutnya. Boleh. ini udah advance belum? Ini H1 versi game tapi Feren. Nah, Oh, kalau yang ini boleh Umar, giliran Kakak. Stop share. Ya, stop share. Nah, ini dia selanjutnya. Kak, coba presentasiin, Mar. Oke, jadi yang akan selanjutnya itu saya apa namanya tidak sarankan bukan tidak menyarankan ya tapi lebih merekomendasikan Umar lanjut ke Python Pro 2 langsung karena di Python Pro 1 itu masih bisa dibilang intermediate jadi antara teori hampir sama lah kayak Python Start 1 Mar ya dan ya sedikit lebih dalam dari sisi bukan hanya membuat game nanti di Python Pro 1 tetapi di Python Pro 2 itu contoh yang akan dibuat itu nanti yang ini. Umar tahu ini yang saat ini sedang booming-boomingnya. Layout ya. Ini ah Layout. Kan ya. eh ya ya ini yang PyYQt ya layout. Bukan Bar ya. Ini kita nanti akan masuk ke bab machine learning namanya dan nanti sebelum ke sini Umar harus melakukan analisis data. Ini contoh projectnya Mar ya. Nah, kemudian saya nggak ingin menampilkan ini, mungkin lebih ke videonya langsung supaya dapat gambaran. Ini dia. Jadi kalau di Python Pro 2 itu Umar akan belajar analisis data. Nah, ini contohnya analisis apa namanya? Saham ya, Mar ya. Oh, bentar. Nah, ini dia. Nah, ini Apa benar? benar-benar ke materi tingkat lanjut, Mar. Nah, itu dari sisi apa namanya? Keberagaman materi yang akan Umar pelajari di Python Pro 2. Pertama analisis data, yang kedua itu machine learning. Machine learning itu yang mana? Ini. Contoh machine learning itu yang ini. Nah, ini dia, Mar. Nah, pembuatan apa namanya? AI. Model yang dapat prediksi sesuatu gitu. Jadi object detection lah bahasa
kerennya. Ini salah satu materinya. Kemudian selain ini, Umar juga akan membuat eh di sini game 3D-nya nggak ditampilkan, tapi Umar akan membuat game juga. Game yang ditampilkan di sini adalah yang ini, Mar. Ini contohnya ya, ini salah satu contohnya. Apa namanya? Bukan clicker. Apa ya? Saya lupa. Tic-tac-toe, gitu, Mar. Oke. Nah, seperti yang Umar lihat, tampilannya begitu sederhana, tapi logika di balik ini ada banyak sekali yang harus kita pelajari. Nah, nanti biasanya akan ada kompetisi di bagian machine learning. Nah, itu Umar dan analisis data, itu Umar nanti bebas mau ikut kompetisinya atau tidak. Dan proyeknya benar-benar Ikut. Ikut apa? tergantung di siswa. Ya, proyeknya itu mau mengerjakan data yang mana? Apakah data kesehatan, kemudian data makanan, ada banyak sekali data pokoknya. Ya, dan yang kemarin siswa banyaknya menganalisis tren film yang saat ini sedang booming sih. Ya, ada siswa Kak yang Python Pro 2 gitu. Itu yang banyak diambil mereka. Tapi ada banyak sekali data nanti yang akan kita pakai. Mungkin ya, itu gambaran umum dari Python Pro 2 seperti itu, parents. Dan Umar. Ya. Jadi ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk Python Pro 2. Nah, kalau Python Pro 1 itu saya izin share terkait project yang ini. Nah, ini kemarin salah satu siswa membuat ini, saya berikan panduan dasar doang, dan dia berhasil membuatnya sekompleks ini. Nah, gamenya pun, ya, Hmm. ini Umar game bisa nggak? juga, Mar. Ya, maksudnya aplikasi hanya ada satu, pembuatan aplikasi hanya ada Kompleks. satu, gitu. Jadi, ya ini udah bisa dimainkan dan ya dia berhasil membuat kemarin apa namanya executable file-nya juga. Nah, ini ya lagi-lagi parent ini Insya sebelum di Jauh. apa namanya? insya Allah. Sebelum diubah ya ke AlgoNova. Jadi itu masih algorithmics kemarin. Gitu. Ya, mungkin ya hanya itu yang dapat saya sampaikan, Umar dan Bunda. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk kan ini ya, kalau project-project game gitu itu salah satu yang penting ini apa koordinatnya itu cara menentukannya gimana? Masih bingung. Oh, ya yang tadi, Mar. Ya, apakah Oh, satunya itu satu pixel atau gimana? oh, itu kemarin kakak pun trouble di situ ya. Cara terbaiknya itu kita coba-coba dan estimasi saja. Yang miss kan maksudnya ini? Yang miss tadi kan, Mar? Iya, Ames sama yang trouble ini juga yang waktu pingpong bisa bilang trouble. Ya, yang mana? Yang pingpong juga trouble, jujur. Oh, di mana? Trouble-nya di mana? Koordinat. Tentuin Oh, koordinat. ya itu pertama tergantung apa gede screen-nya, Mar ya. Nah, ini siswa ini kebetulan kemarin dia membuat 14 dinding dan dicoba-coba, Mar. Nggak langsung tahu gitu. Oke, ini koordinat yang tepat gitu. Jadi dia menggeser sedikit-sedikit gitu. Nah, kakak pun sampai sekarang ya belum tahu ya yang tepat tuh gimana. Karena itu benar-benar tergantung ukuran screen seseorang nantinya. Oke, Mat? Jadi estimasi. Cuman yang perlu kita mention adalah 0,0-nya itu berasal dari sini, pojok kiri atas, bukan di tengah-tengah. Jadi semakin ke sini, itu semakin besar X-nya, semakin ke bawah semakin besar Y-nya. Begitu, Mar. Nah, ini aja bekalnya hanya di sini sebenarnya. Kalau angka-angka ini kemarin saya ya banyak ya ada banyak lah ya yang nanya bagaimana cara menentukan dan banyak bingung di sini. Jadi jawaban terbaik saya sampai saat ini kita perlu coba-coba untuk penentuan peletakan dindingnya. Yang pingpong juga demikian ya. Ini dia pingpong. Bentar. Ini dia pingpong. Oh bentar, Mar. Pingpongnya Kak itu ada di bagian betul. Ya, ini dia. Nah, ini dia, Mar. Di pingpong juga demikian, Mar ya. Jadi, peletakan ini
Itu adalah coba-coba ya, peretakan raketnya ini adalah coba-coba ya. Tapi nanti kalau Umar apa namanya akan menyadari sesuatu bahwa itu tidak sesusah apa namanya estimasinya nggak sesusah yang kita pikirkan kok. Cuman mungkin perlu pembiasaan ya, gitu Mas. Part paling susah di game itu adalah pembuatan logika yang ini. Dan ya, alhamdulillah Umar sudah tahu bahwa while itu ini, kemudian ini cara menentukan, cara membuat logika gimana dia kalah dan dia menang. Gitu Mar. Kalau koordinat, ya itu nomor 3 lah gitu ya. Bisa katakan demikian. Oke, ada lagi dari parents mungkin? Hmm. Dari Umar lagi? Silakan. Tapi selanjutnya nanti Umar ini ya, kalau mau lanjut ke pro gitu. Ya, bisa bilang ini loh, Bang. Aku tuh tahu cara logikanya gimana, cara kerjanya gimana. Tapi kalau soal ngetik pas mau nge-apply gitu ke projectnya itu bisa dibilang apa Ya, ya, tiba-tiba lupa gitu loh. kita ya di situ Nggak cakep sih. harus dibiasakan. Apa ya? Ah, Semua mengalami itu, Mar. Jadi jangan berkecil hati ya. Semua mengalami itu. Meskipun kita tahu teorinya bahwa oke, while itu dipakai untuk ini, for itu untuk ini dan itu, ya saat pembuatan proyeknya kakak mengerti, kadang-kadang ngeblank. Dan harus di mana menaruh ini dan itu. Betul, Mar? iya. Kurang lebih seperti itu, Ya, ya. berarti harus banyak latihan ya. Iya, saya pikir apa Cakep sih. jantungnya coding itu mungkin harus banyak latihan dan banyak ya disuguhkan dengan project. Hmm. Umar latihan, latihan. Kan bisa pakai AI. Sekarang coding bisa pakai AI. Lihat tutorial Ya, YouTube-nya project apa lah. Aku nemu di IG. Kalau saya coding pakai AI. Harus ngerti juga. oh, Oke, berarti nah, kelas selanjutnya ini berarti udah selesai nih ya, yang ya udah Python Start 2-nya udah selesai kan. Nan, selanjutnya yang pro. Kalau pro 2 itu nanti Analisis eh, saham. berapa sesi, berapa pertemuan itu? itu Tiga. kalau kalau di kurikulumnya itu ada 32 parents, 32 pertemuan. Nah, nanti ada kayak pemilihan siswa mau konsentrasi kemana, apakah ke data analisis, machine learning atau game saja gitu. Soalnya nggak akan cukup kalau ini, kalau semuanya gitu. Ya, itu boleh milih Dan ya. Kalau Umar yang iya, mau data analisis berarti itu. iya betul. Dan apa namanya? Iya untuk awal-awal karena mungkin lagi-lagi ya saya harus bilang eh coding itu masih terkesan baru dan maksud saya sekali belajar tuh jarang sekali, bahkan nggak ada yang saya temukan itu langsung mengerti gitu. Jadi saya suruh siswa paling bagus tuh banyak-banyak praktik dan mengulangi apa yang kalian sudah pelajari. Dan tidak cukup teori. Saya tidak menyarankan apa, lebih baik mereka banyak praktik langsung daripada banyak dikasih teori gitu. Nah, untuk prakteknya ini nih, berarti harus ngulik-ngulik apa, mungkin ada tips. Kalau untuk praktek Umar, apa nih, gimana? Bisa dikasih tugas apa? Kalau Project kalau Aja. ya, project Mar. Kalau 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 kita bilang orang apa namanya siswa itu bagus dalam menangkap teorinya. Nah, meskipun dia bagus, ketika dia nggak praktik itu nggak bisa, ya. Bahkan ada siswa yang ya dia, dia nggak tahu teori tapi ya bisa dibilang praktiknya dia 75% dan karena sering latihan dia sampai 90% lah gitu dalam apa namanya kecepatannya untuk memahami. Nah, tapi teori memang dia agak terbilang membosankan gitu. Dan saya pikir coding memang lebih baik banyakin praktik gitu. Iya, berpraktek dengan Dan betul apa namanya? Nanti ini
mungkin sedikit apa namanya tidak ingin mengagetkan Umar. Di bab data analisis itu karena sudah ke kasus kayak nyata gitu Umar ya. Umar akan memecahkan kasus nyata. Ya, itu akan sedikit membosankan awalnya. Maksud saya, Umar kalau belum pernah itu pasti bakal, iya. Emang saya sebenarnya saya emang pengen belajar bahasa Python. Python itu asosiasinya ke data analisis gitu. Oh, oke. Ya, Memang kemarin sebenarnya fokusnya pengen ke data analisis. Iya, ada, bukan untuk game. Ya sebenarnya sebenarnya game saya kurang. Soalnya kayak kurang apa ya? Kurang membantu lah iya, dalam iya. persiapan dunia kerja. Oke, oke. Kemarin ada yang seusia Umar, Kak pikir dia bakal bosen banget soalnya. Dia SMP juga. Dia itu Kak pikir bakal bosen dan apa namanya, pokoknya ngantuk gitu. Tapi saya nggak menyangka, ya dia yang paling aktif. Namanya ini Wisnu kemarin, seumuran Umar, pas ya. Dia tertarik banget ternyata sama data analisis juga, seperti itu Mar. Ya ini buat Umar supaya nggak kaget aja ya nanti. Saya takutnya siswa, ya banyak soalnya Mar ya. Banyak yang ketika di bab data analisis itu mereka pada, aduh susah gitu. Gitu Mar. Oke, ada lagi Oke, parents mungkin? Aman? Ada ya? nanti tinggal di Iya, selanjutnya kalau mau yang pro. oke. Ya, Pro 2 selanjutnya apa lagi? Setelah Pro 2 sudah. kalau nggak salah itu ada pembuatan web parents. Itu bukan lagi pakai Python sayangnya. Itu Umar akan belajar. Mungkin Umar tahu JavaScript, Mar? Tahu? Ya, itulah bukan pakai Python lagi di situ. Ya, Hmm. jadi Umar akan belajar bahasa yang baru. Soalnya Python tidak cukup apa nggak proper buat membuat web gitu. Hmm. Seperti itu, parents. Ups. Oke. Oke, kalau demikian, ya thank you ya Umar. Terima kasih juga parent sudah hadir di acaranya Umar. Dan ya, nanti akan dihubungi insya Allah sama tim Algonova untuk sertifikatnya dan nanti kalau nggak salah mereka akan mengkonfirmasi terkait kelasnya gitu. Nanti ya, tugas saya hanya menyampaikan hal ini dan ya kewajiban saya untuk memberikan gambaran apa yang akan Umar pelajari. Seperti itu, parents. Oke, Umar? Oke, Oke. Oke, thank you so much. And lastly, foto, Umar ya. Foto. Boleh ya? jangan yang blur dong. Belum. Maju, maju. Apa dong? Oke. Ntar dulu. Oke. Hmm. Nah, yang sudahnya. Oke, yang ini. Sama aja. Maju dong. Bentar. Nggak tahu. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, Mar. Pakai gaya. 3, 2, 1. Thank you. Thank you so much, Umar. Thank you so much, parents. Dan ya, Ya, semangat ya, Mar. Oke. Kedepannya semakin Umar mendalami coding atau apapun itu akan semakin terasa susah. Gitu, Mar. Saya harusnya tidak ada ingin ininya, Bang. menakut-nakuti. Oke, Mar. Thank Ya, you. kan. Thank you Ya. Ya, dan see you. makasih. Ya, Ya. Assalamualaikum, parents Umar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak.